Yang ingin saya sampaikan ya, pasal 1 sampai 79 ya, MRP baca dan menafsirkan secara baik. Karena pasal 1 sampai 79 dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah kita implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ya. Mungkin MRP yang keliru karena saya yang membahas dan membedah revisi Undang-Undang Otsus. Sehingga saya pikir MRP yang harus membaca dan memahami serta menafsirkan bukan berdasarkan ya kepentingan kelompok tertentu atau kelompok-kelompok yang sudah terafiliasi di dalam MRP sendiri sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan amanat implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Nah, kenapa demikian? Ya, karena DPR melakukan pemekaran provinsi di Papua maupun kabupaten di Papua tidak menghilangkan kewenangan MRP, tapi DPR dan pemerintah pusat dapat melakukan pemekaran daerah otonomi baru di Papua, baik itu provinsi dan kabupaten kota, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 76 Ayat 2. Jadi tolong MRP baca dan pahami baik. Yang kedua, ya, di dalam pasal 1 sampai 79 yang dimaksud, ya, di situ tidak ada yang memberikan syarat kepada MRP sebagai lembaga kultur, ya, dan juga lembaga yang mewakili agama dan perempuan untuk menyampaikan aspirasi yang sifatnya politis. Kenapa saya sampaikan aspirasi yang sifatnya politis? Karena aspirasi yang mereka terima adalah aspirasi demonstrasi massa yang syarat akan kepentingan politik praktis. Dan aspirasi demonstrasi masyarakat itu dikategorikan sebagai aspirasi kelompok. Itu bukan aspirasi masyarakat adat Papua. Kalau mereka mau menjaring aspirasi masyarakat adat Papua, maka mereka harus melakukan hearing dialog di 7 wilayah adat. Dan mereka akan mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat adat. Kemudian aspirasi itu yang dibawa dan disampaikan kepada Presiden, Menko Polhukam, dan DPR RI. Nah, tapi nyatanya yang MRP datang dan menyampaikan ke pusat itu tidak merepresentasikan masyarakat adat, perempuan, dan agama. Kenapa? Karena aspirasi kelompok ya clandestine politik yang menolak otonomi khusus Papua dan menolak pemekaran daerah otonomi baru di Papua. Pertanyaan saya, di Papua ini kan ada 7 wilayah adat. Dari 7 wilayah adat, tidak semua masyarakat Papua menolak daerah otonomi baru di Papua. Nyatanya, masyarakat wilayah adat Animha, yang hari ini kita bilang Papua Selatan, mereka mendukung 100% pembentukan Provinsi Papua Selatan. Nah, kemudian masyarakat adat Tabi mendukung juga untuk pemekaran dilakukan. Nah, masyarakat adat Saireri mendukung juga untuk pemekaran daerah provinsi dilakukan. Nah, masyarakat adat Mepago ya sebagian besar juga mendukung untuk pemekaran provinsi dilakukan. Nah, terus pertanyaan saya, kalau MRP datang ke Jakarta menyampaikan aspirasi penolakan baik terhadap Otsus, terhadap pemekaran, berarti ini kan sifatnya adalah sangat politis. Tidak menggambarkan representasi mereka sebagai lembaga kultur dan representasi mereka sebagai perwakilan dari masyarakat adat, perempuan, dan agama. Sehingga MRP yang harus saya ingatkan untuk baca dan menafsirkan baik pasal 1 sampai dengan 79 supaya tidak memalukan diri sendiri ya. Karena MRP bukan jalan mewakili personal mereka sebagai anggota MRP, tapi harus merepresentasikan lembaga. Dan di dalam lembaga itu ada 7 perwakilan dari setiap wilayah adat yang terdiri dari 3 unsur. Unsur adat, unsur perempuan, dan unsur agama. Jadi menurut saya pernyataan Beni Sueni dan langkah yang dilakukan oleh pimpinan MRP dan anggota adalah sangat keliru dan sangat mencederai amanat Otsus yang diberikan kepada MRP dalam menjalankan tugasnya sebagai tugas representasi kultur, representasi perempuan, dan representasi agama. Yang seharusnya dilakukan oleh MRP ya adalah datang ke pusat kemudian menyampaikan bahwa wilayah adat Animha
masyarakat adatnya menginginkan pemekaran daerah otonomi baru provinsi. Wilayah adat Saireri, masyarakatnya menginginkan untuk pemekaran provinsi. Nah, wilayah adat Mepago, masyarakatnya inginkan untuk pemekaran provinsi. Wilayah adat Bomberai, masyarakatnya inginkan untuk pemekaran provinsi. Ya, bukan datang menyampaikan mengatasnamakan masyarakat adat yang presentasi datanya dan argumentasinya sangat diragukan. Karena itu berdasarkan kemauan pimpinan MRP, ya, berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang sudah berbau politik praktis. Sehingga saya tegaskan bahwa MRP bukan sebagai lembaga politik dan tidak harus menyampaikan aspirasi politik yang sifatnya mewakili kelompok. Tapi harus melakukan tupoksi berdasarkan dengan mekanisme yang seharusnya mereka tempuh untuk memenuhi syarat dan amanat Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021. Ya, saya pikir proses pemekaran tetap akan berlanjut sesuai dengan amanat dan implementasi Otsus dan memperhatikan asas keadilan dan asas pemerataan serta asas proporsionalitas, sehingga tidak bicara berdasarkan kelompok seperti yang disuarakan oleh MRP, tapi kita bicara berdasarkan representasi aspirasi masyarakat Papua yang memang ada yang menginginkan pemekaran, ada yang tidak menginginkan pemekaran. Dan kalau kita melihat, ya, yang menolak pemekaran itu kan kelompok kecil saja, begitu. Terus lebih banyak masyarakat mendukung itu. Sehingga saya pikir dari aspek ekonomi ya sangat penting untuk dilakukan pemekaran agar ada percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah adat yang ada di Papua, kemudian mengejar ketertinggalan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat Papua. Ya, harapan saya masyarakat sekarang sudah harus memprotek dan harus bisa berani untuk mengkritisi, ya, lembaga-lembaga pemerintahan di daerah yang melangkah salah seperti kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Timotius Murib dan kawan-kawannya di MRP.